Di awal film memperlihatkan, seorang dokter bernama Yang Gisu, yang sedang mengeksperimen putrinya sendiri. Diketahui putrinya itu memang sudah menderita kanker sejak lama. Namun dokter Gisu terus mencoba menyembuhkan putrinya tersebut, yang menjadi masalahnya ternyata dokter Gisu melakukan eksperimen dengan sangat kejam. Bahkan dia sudah menghabisi beberapa orang, demi melancarkan eksperimennya itu. Lalu ketika dokter Gisu hendak menyuntikkan cairan eksperimen kepada putrinya, tiba-tiba para anggota polisi berdatangan ke tempat itu, untuk menghentikan dokter Gisu. Lalu salah satu polisi mengatakan, kalau dokter Gisu harus mengikhlaskan saja putrinya, dan juga menghentikan semua eksperimennya tersebut. Namun dokter Gisu yang yakin bisa menyembuhkan putrinya, dia pun tetap memaksakan untuk menyuntikkan cairan itu, sehingga para polisi terpaksa menembak dokter Gisu. Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat, hingga di seluruh dunia, termasuk Korea Selatan, yang mengakibatkan gedung yang mereka berada juga ikut roboh. Lalu scene memperlihatkan 3 tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan dengan seseorang pemburu, yang bernama Jiwan. Ternyata akibat gempa dahsyat yang melanda dunia, semua orang yang masih hidup sekarang tersiksa. Akibat kekurangan pangan dan juga air bersih, tidak lama kemudian, Jiwan melihat seekor buaya yang sedang melintas. Tentu saja dia sangat senang, Jiwan pun berhasil melesatkan satu tembakan anak panah ke buaya itu. Namun Jiwan kira buaya itu sudah mati, tetapi ternyata buaya itu masih hidup dan mengejar Jiwan. Hampir saja di sana Jiwan dimakan oleh buaya tersebut. Namun untungnya paman Jiwan datang yang langsung menyelamatkannya. Paman Jiwan ini bernama Namsan, yang merupakan seorang pemburu sama seperti Jiwan. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah, di sana ada seorang gadis bernama Suna, yang selama ini tinggal di distrik bersama neneknya. Di sana si nenek mengajak Suna untuk pergi ke pasar, karena sudah seharian mereka belum makan apapun. Mendengar hal itu, Suna pun mengiyakan ajakan si nenek. Di sisi lain, terlihat di pasar ternyata Jiwan dan Namsan sedang mendagangkan hasil buruan mereka, yaitu daging buaya. Terlihat di sana semua orang berantusias ingin membeli dagangan mereka. Karena kita ketahui semenjak kejadian gempa dahsyat itu, umat manusia mengalami krisis pangan dan juga air bersih, dan selama bertahun-tahun dunia tidak pernah sama sekali turun hujan. Kemudian orang-orang mulai melakukan barter, sebagai alat transaksi untuk membeli daging buaya itu. Lalu ketika seorang ibu-ibu ingin membarter dengan perhiasan yang sangat banyak, Jiwan dan Namsan menolaknya, sebab semua perhiasan itu tidak laku di era tersebut. Namun karena Namsan merasa kasihan, dia pun akhirnya memberikan seekor ular, untuk dibarter dengan semua perhiasannya. Tak lama kemudian Suna dan neneknya juga datang ke pasar itu, untuk membeli daging. Ternyata Suna dan neneknya sudah sangat akrab dengan Jiwan dan Namsan. Karena ternyata mereka adalah tetangga dekat. Namun pada saat mereka bertransaksi, tiba-tiba warga di pasar itu dikagetkan dengan sekelompok preman yang mendatangi mereka. Di sana si ketua preman itu awalnya mengatakan, kalau dia dan anak buahnya disuruh oleh bos besarnya untuk mencari seorang buronan. Namun ketika dia melihat Suna yang sangat cantik dan juga masih muda, tiba-tiba si ketua preman itu malah ingin membawa Suna. Jiwan yang melihat hal itu, dia pun tidak terima Suna akan dibawa oleh mereka. Dia pun mencoba melawan para preman itu. Namun karena Jiwan kalah jumlah, dia pun malah dikeroyok oleh mereka. Sehingga pamannya yaitu Namsan, yang tadinya tidak mau ikut campur, dia pun akhirnya terpaksa turun tangan dengan mengajar mereka semua. Setelah itu Namsan bertanya ke ketua preman itu, siapakah bos mereka, dan dari mana mereka bisa mendapatkan air bersih, yang dibawa oleh mereka. Si ketua preman itu mengatakan, kalau bosnya bernama Tiger, yang ternyata Namsan mengenalnya. Lalu untuk air bersih mereka mendapatkan dari sebuah apartemen, di tengah reruntuhan kota. Mendengar hal itu, Namsan dan semua warga cukup terkejut. Karena mereka pikir sangat mustahil ada apartemen yang masih berdiri.
Lalu kemudian Namsan melepaskan mereka, dan menyuruh mereka untuk tidak kembali lagi ke sana, jika mereka tidak mau mati sia-sia. Di sore harinya setelah berjualan di pasar, mereka berdua yang hendak pulang ke rumah. Setibanya di dekat rumah, mereka tidak sengaja melihat sekelompok orang berpakaian rapi sedang berbincang dengan tetangga mereka, yaitu Suna dan neneknya. Ternyata ketua dari kelompok itu merupakan seorang guru, yang ingin merekrut anak muda di bawah 20 tahun, untuk menjaga generasi muda anak bangsa. Di sana guru itu mengajak Suna untuk ikut ke apartemennya, dan mengatakan kalau di tempat mereka tersedia air bersih, dan makanan yang sangat cukup. Apabila Suna bersedia ikut dengan mereka, maka kelangsungan hidup Suna akan terjamin. Bukan hanya itu, si nenek juga bisa ikut dengan mereka untuk menemani Suna. Setelah mendengar semua perkataan tersebut, Namsan yang kasihan dengan Suna dan neneknya, dia pun menyarankan mereka berdua untuk ikut saja dengan mereka. Sementara Jiwan sendiri tidak bisa ikut, karena usia Jiwan lebih dari 20 tahun. Pada malam harinya, Jiwan curhat kepada Namsan karena sebenarnya Jiwan menyukai Suna, dan dia merasa sangat kehilangan Suna setelah Suna pergi. Mendengar hal itu, Namsan mengatakan, kalau Jiwan harus merelakan Suna, sebab Suna juga harus mempunyai masa depan yang lebih cerah. Setelah itu Namsan mengajak Jiwan untuk kembali berburu, karena dia tahu Jiwan tidak akan bisa tidur, sebab dia sedang galau. Di sisi lain memperlihatkan, kelompok guru itu sedang bertemu dengan rekannya yang lain, rupanya rekannya itu juga baru saja merekrut anak-anak muda di tempat lain, beserta dengan keluarganya. Di tengah perjalanan, ada seorang gadis yang bernama Juye, yang ingin berkenalan dengan Suna. Tentu saja Suna pun dengan senang hati memperkenalkan diri kepadanya, dan tidak lupa juga memperkenalkan neneknya. Setelah itu di dalam perjalanan, tiba-tiba kaki neneknya Luna merasa sakit akibat kelelahan. Dan pada akhirnya, ibu guru itu menyuruh dua rekannya untuk membawa si nenek, dan kakek yang juga sama akibat kelelahan, untuk diobati ke klinik mereka. Di sana ibu guru itu mengatakan, kalau si nenek akan dijemput pada esok hari. Sehingga Suna tidak usah merasa khawatir dengan neneknya, karena si nenek pasti akan menyusul mereka. Singkat cerita, setelah si nenek dan si kakek terpisah dari rombongan, ternyata dua rekan ibu guru itu bukan membawa mereka ke klinik, melainkan berniat untuk menghabisinya. Kejadian tersebut rupanya dilihat oleh Jiwan, yang kebetulan sedang berburu dengan Namsan. Lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah Namsan dan Jiwan berhasil menghabisi mereka, hal yang aneh mengejutkan terjadi. Karena mereka tiba-tiba kembali bangkit walaupun sudah terluka sangat parah. Di sana Namsan dan Jiwan sampai kelelahan melawan mereka. Namun tiba-tiba datang seorang wanita yang membantu mereka, wanita itu pun langsung menghabisi satu orang dengan cara memenggal kepalanya. Melihat aksi wanita tersebut, Namsan juga mengikuti cara si wanita dengan memenggal kepalanya, dan pada akhirnya mereka tewas. Setelah itu Jiwan pun merasa terpukul atas meninggalnya nenek Luna, dan berniat untuk menguburnya, setelah mereka menguburkan nenek Luna. Di pagi harinya, mereka berdua pun mengobrol dengan wanita itu yang bernama Le Yeon, mantan pasukan khusus. Di sana Le Yeon menjelaskan kepada mereka berdua, mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya waktu kejadian gempa Le Yeon, dan pasukan khususnya berhasil selamat. Karena kebetulan mereka sedang menaiki helikopter. Lalu tak lama kemudian pasukan Le Yeon menemukan apartemen yang tidak ambruk oleh gempa, dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk turun ke sana. Lalu pasukan Le Yeon dan beberapa warga sipil yang selamat, memulai kehidupan baru di sana untuk bertahan hidup. Sampai di suatu waktu, mereka kedatangan seorang dokter bernama Gisu, yang masih hidup yaitu dokter yang kita lihat di awal film. Awalnya semuanya baik-baik saja, dan dokter Gisu banyak membantu mereka terutama menemukan air bersih. Sampai pada akhirnya dokter Gisu ketahuan, karena dia sering mengeksperimen para pemuda yang berusia di bawah 20 tahun. Kemudian saat Le Yeon ingin menghentikan Dr. Gisu, ternyata Dr. Gisu sudah merekrut beberapa tentara, termasuk rekannya sendiri yang bernama Rocky. Di sana rekannya mencoba menunjukkan hasil eksperimen Dr. Gisu, dengan menembak tentara lainnya, yang mana tentara tersebut kembali bangkit dari kematian.
Namun di sana Lee Yeon tetap tidak setuju dengan eksperimen Dr. Gisu. Karena untuk membuat ramuan eksperimennya, Dr. Gisu membutuhkan kelenjar anak muda di bawah 20 tahun. Di sana rekannya berniat menghabisi Lee Yeon, namun beruntung Lee Yeon berhasil kabur dari apartemen itu. Setelah menjelaskan semuanya, Lee Yeon meminta Namsan dan Jiwan untuk membantu Lee Yeon untuk menyelamatkan warga sipil di apartemen, termasuk beberapa anak buah Lee Yeon yang masih setia kepada Lee Yeon. Mendengar hal tersebut, Namsan dan Jiwan setuju untuk membantunya, sebab mereka berdua juga ingin menyelamatkan Luna. Kemudian Samsan tak sengaja melihat botol minuman yang dibawa oleh rekan ibu guru, yang mana botol tersebut sama dengan botol milik para preman waktu di pasar. Di sisi lain Suna dan para rombongan akhirnya sampai di apartemen. Mereka yang baru datang langsung disambut baik oleh orang-orang yang ada di sana, termasuk oleh Dr. Gisu. Lalu Shin berpindah memperlihatkan ke suatu tempat dengan seorang ketua geng bernama Tiger. Diketahui Tiger ini adalah bos besar dari para preman yang datang ke pasar. Terlihat pada saat itu kelompok Tiger sedang bersih tegang dengan kelompok lain. Sehingga terjadilah baku hantam. Di tengah baku hantam itu tiba-tiba muncul Namsan, Jiwan dan juga Lee Yeon menghampiri mereka. Melihat kedatangan Namsan, Tiger yang ternyata mempunyai dendam pribadi kepada Namsan, dia pun mengajak ketua kelompok lain menyerang Namsan. Apabila Namsan bisa dikalahkan, Tiger pun berjanji akan memberikan setengah anak buahnya. Namun pada akhirnya Tiger berhasil dilumpuhkan. Sementara itu anggota geng lain mulai berlarian untuk melarikan diri. Lalu Shin memperlihatkan kembali Suna dan temannya, yang terlihat sekarang sudah berpakaian rapi layaknya seorang pelajar. Di sana ibu guru itu mengatakan kalau mereka berdua akan langsung ke ruangan belajar, sedangkan untuk orang tua atau keluarga yang mengantar, diajak oleh tentara ke gudang belakang. Ternyata sesampainya di gudang belakang, mereka akan dipekerjakan untuk membuat air bersih. Di tempat lain, Suna dan temannya yang sudah berada di kelas. Mereka pun dipersilahkan untuk mengenalkan diri, akan tetapi Suna merasa ada yang aneh dengan para murid di sana, yang terlihat sangat lesu dan tatapannya yang kosong. Lalu ketika Suna sudah duduk di kursi, dia melihat para murid lain yang semuanya mempunyai luka di bawah telinga. Jelas hal tersebut membuat Suna menjadi sangat penasaran, mengenai apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Tidak lama kemudian, Dr. Gisu datang ke kelas, bersama dengan para tentara yang langsung memberikan sebotol air, kepada para murid untuk diminum. Diketahui minuman tersebut ternyata, sudah diracik khusus untuk mengubah sistem tubuh dari para murid, agar bisa dieksperimen. Setelah itu Dr. Gisu menghampiri Juye dan Suna, dia pun menawarkan apakah mereka mau melihat lab milik Dr. Gisu. Mendengar hal tersebut, Juye pun langsung mengiyakannya, sementara Suna menolak dan malah bertanya di mana neneknya sekarang. Di sana ibu guru pun menjawab dengan berbohong kepada Suna, kalau si nenek masih mengalami sakit, sehingga harus dirawat beberapa hari lagi, baru si nenek akan sembuh dan bisa datang ke tempat itu. Lalu Dr. Gisu menyuruh untuk meminum airnya, dan mengatakan jangan merasa khawatir, sebab si nenek pasti akan menyusul. Akan tetapi secara diam-diam Suna ternyata tidak pernah minum air itu sedikit pun. Di sisi lain, Namsan yang sedang menginterogasi Tiger, dan beberapa anak buahnya. Di sana Namsan pun bertanya, di mana mereka mendapatkan air bersih yang ada di dalam botol itu. Namun anak buah Tiger tidak ada satupun yang berani membocorkannya. Dengan terpaksa Namsan harus menghajar mereka satu persatu. Sehingga pada akhirnya, Tiger mau tidak mau harus menceritakan semuanya kepada Namsan. Lalu Tiger menjelaskan, kalau air di dalam botol itu, dia dapatkan dari apartemen yang dipimpin oleh Dr. Gisu. Tiger tidak dengan mudah mendapatkan air minum itu, karena Tiger harus membarternya dengan anak muda di bawah usia 20 tahun.
Oleh karena itulah, selama ini Tiger sering menculik para pemuda dan gadis, yang masih berusia di bawah 20 tahun. Mendengar hal itu, Namsan berencana akan membawa Tiger ke sana, dengan berpura-pura akan melakukan barter. Karena dengan cara seperti itulah, mereka bisa menyusup ke dalam apartemen Dr. Gisu. Di malam harinya, saat semua murid diminta untuk tidur, Suna diam-diam memutuskan keluar untuk mencari tahu, apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Terlihat Suna yang masuk ke dalam ruangan Dr. Gisu, ketika di dalam Suna menemukan fakta, kalau Dr. Gisu selama ini sering menjadikan para pemuda sebagai objek eksperimennya. Lalu di sisi lain terlihat orang tua Juye yang terus meminta ingin bertemu dengan Juye, hingga pada akhirnya Dr. Gisu akan membawa kedua orang tua itu ke labnya. Sementara itu Suna juga sedang masuk ke ruangan lab. Di sini Suna begitu kaget saat melihat Juye yang sedang dalam eksperimennya Dr. Gisu. Tidak lama kemudian, Suna mendengar Dr. Gisu dan orang tua Juye datang, sehingga dengan cepat dia pun harus bersembunyi. Terlihat orang tua Juye yang begitu syok saat melihat putrinya sedang dieksperimen. Orang tuanya Juye langsung mencoba melepaskan Juye. Namun hal tersebut malah membuat Juye tewas, dan membuat eksperimennya gagal. Alhasil orang tua Juye langsung dihabisi oleh Dr. Gisu dan anak buahnya. Kemudian Dr. Gisu menemukan Suna yang kala itu sedang bersembunyi di ruangan lab tersebut. Di pagi harinya memperlihatkan Suna yang sudah berbaring dan akan segera dieksperimen. Di sini Dr. Gisu mengatakan kalau eksperimennya pasti berjalan dengan baik. Sebab Suna sudah meminum air botol yang telah dia racik khusus untuk para murid. Sementara itu di luar apartemen memperlihatkan Namsan dan Tiger datang ke apartemen itu dengan berpura-pura akan melakukan barter. Namun karena para tentara merasa curiga dengan mereka, alhasil Namsan memutuskan untuk menerobos ke dalam, lalu terjadilah baku tembak. Setelah itu Namsan, Lee Yeon dan Jiwan langsung mencari para tentara, yang masih setia kepada Lee Yeon yang dipenjara di sebuah ruangan. Dan pada akhirnya mereka menemukannya, ternyata para tentara yang masih setia kepada Lee Yeon, sekarang sudah berubah menjadi monster, yang tidak bisa terkendali. Beruntung pada akhirnya, Namsan, Lee Yeon dan Jiwan berhasil memusnahkan mereka semua. Di sisi lain, Dr. Gisu masih terus mengeksperimen Suna, walaupun dia sudah tahu di luar sedang ada penyusup. Sementara itu, Namsan yang akan hendak masuk ke ruangan lain, dia harus berhadapan dengan tentara penjaga lainnya. Namsan hanya cukup satu kali tembakan saja, para tentara penjaga berhasil dia habisi. Kemudian Namsan menyuruh Lee Yeon dan Jiwan berpencar, untuk mencari Suna. Sementara dirinya akan menghabisi para tentara yang masih tersisa. Di sana Lee Yeon pun pergi ke lantai atas, dan di sana dia harus menghadapi para tentara yang berjaga di sana. Setelah menghabisi mereka, Lee Yeon akhirnya bertemu dengan Sersan Rocky. Lalu pertarungan pun di antara mereka terjadi. Sementara itu, Namsan masih berusaha menghabisi para penjaga yang ada di ruangan bawah. Satu persatu tentara itu pun berhasil dihabisi oleh Namsan. Sementara itu Lee Yeon juga masih bertarung dengan Sersan Rocky. Terlihat Lee Yeon yang mampu melumpuhkan Sersan Rocky dengan menusuk matanya. Akan tetapi Rocky tidak bisa mati begitu saja, dan dia pun dengan cepat membalikkan keadaan menyerang Lee Yeon hingga terjatuh. Di sisi lain terlihat Jiwan yang sedang masuk ke ruangan kelas. Di sana dia langsung menodongkan senjatanya untuk meminta ibu guru itu menunjukkan di mana Suna sekarang. Si ibu guru yang ketakutan, dia pun bersedia mengantarkan Jiwan ke ruangan lab Dr. Gisu. Karena memang Suna sedang berada di sana.
Ketika Jiwan dan ibu guru pergi ke ruangan lab, mereka malah bertemu dengan Rocky yang siap menghabisi Jiwan. Beruntung di waktu yang tepat Namsan datang, lalu Namsan menyuruh Jiwan untuk terus mencari Suna. Sementara dirinya akan menghabisi sersan Rocky, hingga pertarungan pun terjadi. Dan pada akhirnya Namsan mampu menghabisi sersan Rocky dengan memisahkan kepalanya. Di ruangan lab, Dr. Gisu yang telah berhasil mengeksperimen Suna, yaitu mengeluarkan kelenjar di lehernya. Tujuan utama dari Dr. Gisu adalah menghidupkan kembali putrinya, sehingga Dr. Gisu mencoba menyuntikkan terlebih dahulu cairan yang telah dia buat ke dalam tubuhnya, untuk membuktikan kalau cairan tersebut telah berhasil dieksperimen. Namun tak lama kemudian, Dr. Gisu tiba-tiba mengalami gejala yang aneh, yang ternyata hal itu terjadi karena, selama ini Suna tidak pernah meminum air botol hasil racikan Dr. Gisu. Di sana Dr. Gisu pun sangat kesal karena eksperimennya gagal. Dr. Gisu berencana akan menghabisi Suna. Namun tiba-tiba Jiwan datang ke sana untuk menyelamatkan Suna. Sayangnya Jiwan gagal menyelamatkan Suna, setelah dia berhasil dilumpuhkan oleh satu tentara wanita. Di sini Dr. Gisu pun langsung menyuruh ibu guru, dan satu tentara itu untuk memasukkan tubuh putrinya ke dalam koper, karena mereka berencana akan segera melarikan diri. Kemudian Namsan datang dan masuk ke ruangan itu, yang langsung menghabisi satu tentara wanita dan ibu guru. Lalu Dr. Gisu melemparkan granat ke dalam lab tersebut, sementara Namsan bergegas keluar dari lab. Untungnya dari ledakan itu Namsan, Jiwan dan Suna masih selamat, kemudian mereka bertiga bergegas keluar, untuk mengejar Dr. Gisu yang melarikan diri. Di tengah perjalanan keluar, ternyata Lee Yeon juga masih hidup, dan sekarang mereka bisa berkumpul kembali. Sementara itu Dr. Gisu yang hendak kabur, dia pun malah dikeroyok oleh para warga, yang sudah mengetahui kejahatan Dr. Gisu. Sehingga pada akhirnya Dr. Gisu murka, saat cairan eksperimennya dihancurkan oleh warga, dia pun langsung mengambil senjata dan menembaki mereka semua. Tak lama kemudian, Suna, Jiwan dan Lee Yeon mencoba menyadarkan Dr. Gisu, bahwa apa yang telah dia lakukan adalah salah, akan tetapi Dr. Gisu yang keras kepala, berencana akan menembak Suna. Namun untungnya tiba-tiba Namsan menembak Dr. Gisu hingga tewas. Setelah semuanya berakhir, Lee Yeon mengatakan, kalau dirinya akan mulai membangun tempat ini dari awal lagi. Sementara Namsan, Jiwan dan Suna memutuskan untuk pulang ke tempat tinggalnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba hujan turun sehingga semua orang tidak usah khawatir lagi kekurangan air. Singkat cerita, Suna akhirnya dibawa ke makam sang nenek. Di sana nampak Suna yang begitu bersedih atas kepergian sang nenek. Di akhir film memperlihatkan, Suna yang sekarang ikut berjualan di pasar bersama dengan Namsan dan juga Jiwan, dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.